Saya Dr. Anda Supartini, guru SMA Negeri 21 Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara membuat soal hot. Pengertian soal hot atau higher order thinking skill. Soal hot adalah sebagai proses berpikir kritis dalam konteks pembelajaran untuk membentuk peserta didik mampu berpikir logis atau masuk akal, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri. Ciri-ciri soal hot. 1. Mengukur kemampuan tingkat tinggi. Soal hot merupakan proses menganalisa, merefleksi, memberi gambaran argumen, dan menerapkan konsep dalam situasi berbeda. Soal hot dituntut untuk kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal hot merupakan asesmen yang berbasis pada situasi yang nyata, maksudnya sesuai dengan kejadian sehari-hari. Contoh, menganalisa dampak perdagangan internasional dalam perekonomian nasional. Jadi, menganalisa dampak perdagangan ini memang betul-betul terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bentuk soal yang beragam. Contoh, soal bisa berbentuk urean. Yang kedua, soal bisa berbentuk pilihan ganda atau juga bisa berbentuk lesan. Kita membuat soal hot. 1. Menganalisa KD. Contoh KD yang diukur yaitu KD 3.3, yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan di Indonesia. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menganalisis, berarti pada tingkat kognitif C3, soal hot KKO-nya minimal pada level kognitif C3, jadi tidak boleh menggunakan C1 dan C2. 2. Menyusun kisi-kisi. Untuk menyusun kisi-kisi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih KD yang dapat dibuat soal hot, yaitu menggunakan level kognitif minimal C3. 2. Menentukan materi. Yang ketiga, menentukan indeks pencapaian kumulatif atau IPK. Yang keempat, harus menentukan nomor soal. 3. Memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Dalam menyusun soal, stimulus yang digunakan sifatnya harus baru, artinya soal itu belum pernah dibaca peserta didik dan harus sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Stimulus bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk grafik, atau dalam bentuk deskripsi. Contoh, pada materi kurva permintaan, siswa dapat menganalisis bagaimana kurva permintaan bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah kiri. Dari kurva yang ditampilkan tersebut, maka siswa dapat menyimpulkan mengapa terjadi pergeseran kurva permintaan ke arah kanan maupun ke arah kiri. 4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi yang tersedia. Yang terakhir, harus membuat pedoman penskoran. Sekian, terima kasih penyampaian materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.